Nah, tadi kan ada 3 dosa di perguruan tinggi ya, di kampus. Tadi soal perundungan atau bullying. Tapi ada juga yang menarik adalah soal intoleransi. Pengalaman berada di lingkungan anak-anak muda. Apakah terasa adanya intoleransi di antara anak-anak muda? Oke, kalau di pengalaman saya juga sama seperti Habib juga suka bermain sosial media ya, tempat pergaulan yang paling luas saat ini ya. Kalau bicara tentang di pergaulan anak muda hari-hari ini ya, memang bicara tentang orang-orang yang intoleran itu memang ada, dan mungkin memang akhirnya secara grafik itu mengalami kenaikan. Tetapi kalau mau kita bandingkan bicara tentang yang intoleran dengan yang toleransinya tinggi, justru jauh lebih banyak yang toleransinya tinggi. Cuman memang sayangnya yang toleransinya tinggi ini lebih silent, lebih diam. Nah, yang intoleran ini mereka lebih aktif, jadi terkesannya lebih banyak. Makanya sangat terbukti kemarin ketika war takjil atau peace takjil kemarin itu dikumandangkan ya. Saya melihat di sosial media saya, di banyak sosial media yang memposting video saya apalagi, itu semuanya itu responnya begitu indah, responnya begitu baik. Artinya sebenarnya ada banyak orang yang punya toleransi tinggi, tapi sayangnya selama ini mereka diam. Nah, makanya tugas kami yang paling utama ya, kami sebagai pendakwah, kami sebagai tokoh-tokoh agama, kami punya tugas untuk mengarahkan umat kami masing-masing untuk itu tadi, menghargai perbedaan, menghargai betapa pentingnya toleransi. Dan saya sangat mengucap syukur bahwa ya Kik Andi, Bang Andi mengundang kita untuk sama-sama mendukung kita, untuk supaya mari kita terus jadikan negeri kita negeri yang toleransi, supaya negeri ini terus menjadi tempat yang aman, tempat yang damai untuk sama-sama kita tinggali. Nah, kalau dari Habib sendiri melihat bagaimana soal intoleransi atau toleransi di kalangan anak-anak muda? Pertama, intoleransi itu sekecil apapun dia harus tetap dianggap warning oleh kita. Karena itu saya sering ditanyakan, kenapa sampai sekarang terus mendakwakan toleransi? Karena satu aja orang intoleran itu bisa mengancam sendi-sendi kebangsaan dan kebersamaan kita. Kalau ada satu orang aja intoleran, kemudian dia melakukan tindakan kekerasan atas nama agamanya, entah melukai, membunuh, apalagi sampai ngebom, maka sendi-sendi kebangsaan, bahkan sampai di tingkat ekonomi mungkin akan goncang. Karena itulah pentingnya dakwah toleransi. Makanya saya sering bilang bahwa seharusnya kita harus bekerja lebih keras lagi agar kita berbicara tidak hanya di ruang dengung di mana isinya hanya orang-orang yang sebenarnya toleran. Seringkali acara-acara toleransi di Indonesia itu menghadirkan orang-orang yang sudah toleran, sehingga kemudian semua saling mengiyakan dan membenarkan saja. Karena itu dan juga problemnya seringkali toleransi hanya jadi basa-basi. Oh, saya kalau ketemu dengan Pendeta Marcel dan Bang Andi tampak toleran sekali, tapi ketika saya sendiri di rumah, di medsos, saya bisa menjadi pribadi yang intoleran karena saya ngerasa kalau di medsos orang nggak ketahuan dengan akun anonim dan lain sebagainya, sehingga angkanya masih tinggi karena kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana karena kumpulan kita adalah orang-orang yang toleran. Karena itu bisa jadi juga ada variabel tadi yang mayoritas toleran itu silent. Kemudian ada juga variabel ini yang sering saya temui Bang Andi. Anak mudanya sebenarnya toleran-toleran aja, tapi orang tuanya sebenarnya anak-anak mudanya itu fine-fine aja. Sehingga mereka sebenarnya punya grup WhatsApp yang nggak ada bapak-bapaknya tuh. Untuk ngeluarin bapak-bapak dari grup WhatsApp itu kan gak enak. Pantesan aku nggak ada di situ ya. Iya. Jadi kalau Bang Andi ngelihat grup WhatsApp tiba-tiba sepi, itu bukan tiba-tiba sepi. Anda yang nggak diajak ke grup WhatsApp baru tuh. Iya, terima kasih. Aku soalnya dari kemarin masih bertanya-tanya. Hari ini mendapatkan jawabannya ya. Jadi itu. Sebenarnya anak mudanya ingin melawan Bang Andi. Iya. Tapi satu, tidak ada keberanian. Yang kedua, tidak ada kecakapan. Ini yang penting juga Bang Andi. Ngomongin toleransi ini harus cakap loh. Kalau gak cakap, kepleset, akhirnya jadi
kontraproduktif bagi dakwah toleransinya atau bahkan dakwah agamanya. Tidak ada keberanian, kemudian banyak faktor-faktor yang menyebabkan akhirnya ya udahlah kita diem aja. Atau juga karena itu dia tidak ada referensi tentang toleransi. Karena itu saya sering katakan bahwa saya ini bikin acara toleransi itu minimal orang ngelihat, oh ternyata seorang Habib bisa duduk bareng dan ngobrol santai sambil ngopi dengan seorang pendeta. Itu aja dulu. Itu kalau diserap oleh seorang bocah atau anak muda, saya kira itu akan menjadi salah satu memori terindah. Saya masih merasa memori keberagamaan terindah saya adalah keberagamaan di kampung dulu, di mana bercanda tentang perbedaan agama biasa. Kemudian pokoknya perbedaan itu dirayakan, bukan kemudian dinistakan gitu. Karena itu saya ingin di YouTube itu orang ngelihat aja, pendeta bisa duduk bareng dengan Bante, dengan Habib untuk ngobrolin hal-hal yang sensitif, tapi dengan cara yang fun. Itu aja, sekedar menjadi memori bagi saya sudah cukup untuk memastikan ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi pribadi yang toleran karena mereka selalu rindu kepada masa-masa di mana perbedaan itu dirayakan bukan dinistakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.